Muhammad Habibullah dari SDIT Darussalam. Mana tepuk tangannya untuk adik kita, Muhammad Habibullah. Tes. Blur sekali gila. Enggak gitu. Bisa nggak HP yang lain? Mana enggak tuh kalau gini. Tes. Kalau gini. Enggak perlu panunya sandiknya. Ayo, jadi HP itu bisa dipakai. Bisa nanti lupa kata sandi lawan prosesnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Habibullah, perwakilan SDIT Darussalam. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat Tanah Lungu yang berjudul Lasaiwa Pemuna. Mau dengar ceritanya teman-teman? Dahulu kala di sebuah daerah pedalaman Tanah Lungu, tepatnya di Lembah Pamona, yang dikelilingi dengan danau, sungai, hutan, serta pegunungan yang indah. Namun sayangnya, kekayaan alam itu tidak dikelola dengan baik oleh penduduk sekitar. Itulah yang membuat Lasaiwo yang berada di negeri Kayangan merasa sedih dan memutuskan untuk turun ke bumi membantu para penduduk Lembah Pamona dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Lasaiwo pun turun ke bumi dengan mengendarai seekor kerbau putih. Seluruh penghuni penduduk Lembah Pamona terkejut akan kehadiran sosok lelaki tampan berjubah sutra nan indah. Para penduduk pun berbondong-bondong menghampiri Lasaiwo. Wahai pemuda yang tampan, dari manakah gerangan asal itu? Kata sesepuh Lembah Pamona. Nama saya Lasaiwo, saya berasal dari Kayangan. Adapun tujuanku turun ke bumi untuk membimbing kalian bagaimana mengelola dan memanfaatkan alam sekitar. Masyarakat sekitar lembah menyambut keinginan Lasaiwo dengan penuh rasa sukacita. Dan sejak saat itu, Lasaiwo mendapatkan gelar Pemuna yang memiliki arti Tuan Pamona. Keberadaan Lasaiwo membawa perubahan yang sangat drastis pada penduduk Lembah Pamona. Setelah beberapa lama tinggal bersama penduduk Lembah Pamona, Lasaiwo hati kepada seorang gadis yang bernama Rumang yang memiliki paras yang cantik. Lasaiwo pun ingin mempersunting Rumang. Akan tetapi bila Lasaiwo menikah dengan Rumuni, berarti ia telah melanggar aturan langit yang menegaskan bahwa penghuni langit tidak boleh menikah dengan manusia di bumi. Namun Lasaiwo tidak peduli dengan aturan tersebut dan tetap ingin menikahi Rumuni. Setelah menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak. Tahu tidak teman-teman? Setelah pernikahannya berjalan 3 tahun, anaknya jatuh sakit. Pada saat itu, Lasaiwo tidak bersama keluarganya. Hingga datanglah seorang utusan
bertemu Lasayu. Lasayu, anakmu jatuh sakit dan istrimu menyuruhmu untuk pulang, kata utusan itu. Namun Lasayu hanya berkata, bawalah beras dan kunyit ini untuk mengobati sakit anakku, ucap Lasayu. Apa gerangan sehingga kau tak ingin menemui anakmu yang sakit? Sebenarnya sejak pernikahanku dengan Remoni, aku mendapat teguran dari penguasa Kayangan. Apa yang aku lakukan merupakan perbuatan yang salah, dan dewa menyuruhku untuk kembali ke Kayangan. Setelah mendengar cerita itu, utusan pamit kembali. Keesokan harinya, utusan kembali lagi bertemu Lasayu. Anakmu sudah sembuh, namun istrimu tidak mengerti. Dia tetap menyuruhmu untuk kembali. Lasayu merasa kebingungan. Akhirnya Lasayu memutuskan untuk kembali menjalankan kehidupannya bersama keluarganya. Suatu ketika, saat Lasayu mengasuh anaknya, tiba-tiba sang anak berair besar. Dia pun meminta istrinya membersihkan kotoran anaknya. Namun Remoni menolak karena ia menyebut padi dan berkata, engkau saja yang membersihkan kotoran anak kita, aku sedang menyebut padi. Dan penolakan ini pun membuat Lasayu murka. Kemudian Lasayu meletakkan anaknya dan berkata, tidakkah kau menghargaiku? Pantaskah aku membersihkannya? Aku adalah makhluk langit dan kotoranku tidak sebesar kotoran manusia. Karena terjadi, akhirnya Lasayu memutuskan untuk kembali ke terkeputnya. Sayangnya, Remoni tidak membiarkannya pergi. Dia mencabut pedang dari pinggang sapinya dan mengeluarkan kepala tersebut. Dan dilemparkannya kepada dan tak hanya dilemparkan ke api, sedangkan tubuhnya dibuang ke dalam danau. Lasayu benar-benar murka, namun ia masih bisa menahan amarahnya. Kau kejam Remoni, kau telah membunuh Kerbau Kayangan. Setelah itu, Lasayu merapas kembali pedang berada di tangan istrinya, lalu pergi ke Sanggile dan Sanjo, mengumpulkan tali yang akan dilemparkannya ke langit untuk menjadi jembatan menuju Kayangan. Naiklah Lasayu ke tali tersebut. Ternyata Remoni mengejarnya dengan naik tali tersebut. Berhentilah mengejarku Remoni, jangan mengikutiku. Tidak, aku akan terus mengikutimu. Aku akan memutuskan kali ini jika kau masih keras mengikutiku, dan kau akan menjadi batu karena dosamu telah membunuh Kerbau Kayangan Remoni. Atau nanti itu tidak yang lalu oleh Remoni, dia tidak saja mengikuti Lasayu, dan pada akhirnya Lasayu membuktikan ucapannya dan memotong tali yang dilalui Remoni. Akhirnya Remoni terjatuh kembali ke bumi, tepatnya di dalam poso sekitar badannya, dan ia pun berubah menjadi batu. Nah teman-teman, ada pun pesan yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu manusia diberikan perasaan, akal dan pikiran oleh Allah yang mampu selaras dalam perbuatan. Itu bagi siapapun sebaiknya kita berpikir dahulu sebelum bertindak dan berucap, karena ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Sekian cerita dari saya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.